Ya, shalom, selamat pagi. Kita akan membahas satu topik yang menarik pada pagi hari ini ya. Siapa lagi kalau bukan sosok Yesus yang membuat kita selalu takjub dan ingin selalu mengenal Dia lebih lagi. Sosok yang di muka bumi ini tiada taranya. Nah, saya memberikan satu judul tentang sosok ini, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus yang spektakuler. Nah, kalau kita bicara tentang kematian dan kebangkitan, tentu di dalam Alkitab di dalam Alkitab ada beberapa tokoh di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru yang dulu hidup lalu mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Sebelum kita sampai kepada Yesus ya. Nah, siapa saja orang-orang itu, tokoh-tokoh itu? Saya menulis ada beberapa kutipan ya, atau siapa saja itu. Yang pertama adalah janda di Sarfat. Ya, ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 di dalam zaman Elia. Dan yang kedua, putra seorang perempuan Sunem, ditulis dalam 2 Raja-Raja di dalam zaman Elisa. Dan orang yang dibangkitkan dari kubur Elisa, ditulis dalam 2 Raja-Raja. Nah, perhatikan ini menarik ya. Setiap nabi di dalam Perjanjian Lama diberikan Tuhan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Terbukti Elia dan Elisa pernah membangkitkan orang mati. Nabi itu selalu diberikan Tuhan kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Baru sekarang, siapa saja orang yang pernah hidup lalu mati dibangkitkan Tuhan. 1. Janda di kota Nain, ditulis oleh Rasul Lukas dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Dan yang kedua, putri Yairus juga ditulis oleh Rasul Lukas di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Dan Lazarus dari Betania juga ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal yang ke-11. Nah, perhatikan ini ya. Penulis-penulis ini, Lukas dan Yohanes, melihat langsung peristiwa itu. Melihat langsung peristiwa Yesus membangkitkan orang mati itu. Bukan kata orang, tetapi saksi mata langsung. Dan pada saat kematian Yesus juga Rasul Matius menulis dalam pasal 27, yaitu orang-orang kudus, orang-orang benar yang dibangkitkan Tuhan pada waktu kematian Yesus. Kematian Yesus pun ya membawa kuasa orang-orang benar itu dibangkitkan. Ya, dan siapa lagi? Tabita dan Eutikus, ditulis oleh Rasul Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dan pasalnya yang ke-20. Jadi para murid juga diberikan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Bahkan kematian Yesus pun ya pada saat ia mati itu juga membangkitkan orang-orang benar untuk bangkit dan hidup kembali. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus juga mengalami kematian. Tapi setelah 3 hari dia bangkit. Ingat apa yang dikatakan Yesus? Rombak bait Allah ini, 3 hari kemudian aku akan membangunnya kembali. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 bahwa Yesus satu-satunya yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Artinya apa yang sulung? Yang pertama bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, tidak pernah lagi mengalami kematian. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan apalagi yang dikatakan oleh Paulus ya di dalam kitab Roma 4 ayat 25 bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan itu adalah membenarkan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan untuk membenarkan kita sebagai orang percaya. Tidak ada kematian dan kebangkitan satu orang di muka bumi ini, bahkan nabi sekalipun, yang bisa membenarkan orang lain, hanya Yesus. Tidak ada nabi segala abad, segala zaman, cuma Yesus, karena dia punya kuasa. Apalagi bahwa kebangkitan Tuhan juga memastikan bahwa ada yang namanya hidup yang kekal. Saya ulang, kebangkitan Tuhan untuk membuktikan bahwa ada hidup yang kekal, ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 19. Karena jika aku hidup, maka kamu juga akan hidup. Yesus mengatakan itu. Kalau dia hidup, kita semua yang percaya juga hidup. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam
firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, apakah Yesus juga mengatakan kematian dan hidup kekal dia? Kita lihat apa yang dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, bahkan memegang segala kunci, bahkan kunci kerajaan maut. Yesus mengatakan, mendeklar dia mati dan dia bangkit kembali untuk selama-lamanya mengalahkan maut. Tidak ada satu tokoh yang seperti dia. Bahkan ada Yesus yang lain yang dikatakan tidak mati, tidak bangkit, tetapi Yesus yang di dalam Alkitab yang diimani oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di seluruh dunia, Yesus yang bangkit dan naik ke surga dan memberikan kepastian jaminan hidup yang kekal. Nah, jadi kematian, kebangkitan Tuhan begitu spektakuler. Mari bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Dan jangan lupa rajin berdoa, baca Alkitab. Tetap setia. Sekali mengikut Yesus, kita ikut Yesus untuk selama-lamanya. Kiranya pengajaran singkat ini memberkati kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Solidio Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.